Zombie Apocalypse. Episode sebelumnya, Taiju yang kesal dengan Yuzuha memukul Yuzuha hingga membentur meja. Taiju berkata kepada Yuzuha, "Aku akan membunuhmu." Takemichi dan Hakai terkejut dengan perkataan Taiju. Terlihat Yuzuha berlari menuju Taiju, tapi Taiju langsung memukulnya. Takemichi meminta Taiju untuk menghentikan perlakuannya. Taiju berkata, "Akan kuhajar kau sampai mati secara perlahan-lahan." Takemichi berusaha menghalangi Taiju. Takemichi berkata, "Tenanglah Taiju." Lalu Taiju menyuruhnya minggir. Takemichi berkata, "Kau bilang kau sangat peduli dengan keluargamu. Tapi pada akhirnya kaulah yang menghancurkan keluargamu." Hakai berkata kepada Takemichi, "Hentikan Takemichi, dia akan membunuhmu." Takemichi berkata kepada Hakai, "Ini juga melibatkanmu. Apa yang kau takuti? Saudarimu akan dibunuh. Kau akan melindungi Yuzuha, kan?" Lalu tiba-tiba Taiju memukul Takemichi hingga Takemichi terpental. Taiju berkata, "Merekalah yang mencoba membunuhku." Lalu Taiju mengambil bangku. Taiju melempar bangku itu ke arah Takemichi. Takemichi berkata dalam hati, "Sejak awal, kupikir aku akan mati. Kenapa masalah antar keluarga harus berakhir dengan membunuh satu sama lain? Ini tidak masuk akal." Yuzuha berkata kepada Takemichi, "Ini adalah jalan yang kami pilih." Takemichi mengingat perkataan Hakai yang berkata, "Aku sudah melindungi Yuzuha selama ini." Takemichi berkata dalam hati, Yuzuha adalah kunci dari semua ini. Dia membunuh Taiju di lini masa asli. Kisaki menghasut Yuzuha agar membunuh Taiju. Tapi di masa depan Hakai-lah yang melakukannya, dan Hakai yang menanggungnya. Dan karena Kisaki tahu kebenarannya, Hakai dibatasi untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah itu, dia menjadi ketua Black Dragon, dan Toman menjadi rusak. Semua itu demi melindungi Yuzuha. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus mengalahkan Taiju. Jika Yuzuha terlindungi, maka Hakai tidak akan dirusak. Hakai berkata kepada Takemichi, "Tidak mungkin kau bisa. Kau tidak tahu betapa mematikannya dia." Lalu Yuzuha mengambil pisau itu lagi, dan berkata, "Jangan menghalangiku Takemichi. Aku akan melindungi Hakai." Terlihat Yuzuha yang sedang berjalan dengan sempoyongan. Lalu seseorang menahan pisau yang dipegang oleh Yuzuha. Orang itu adalah Mitsuya. Mitsuya berkata, "Ini bukan sesuatu yang kau gunakan untuk melindungi orang lain." Takemichi terkejut melihat Mitsuya datang. Mitsuya meminta Yuzuha untuk melepaskan pisau itu. Sambil tersenyum, Mitsuya berkata, "Kau melukai tanganku." Yuzuha berkata kepada Mitsuya, "Kenapa kau ada di sini?" Yuzuha yang terluka parah lalu pingsan di bahu Mitsuya. Takemichi berkata dalam hati, "Apa yang Mitsuya lakukan di sini?" Mitsuya meminta Takemichi untuk menjaga Yuzuha. Lalu, Takemichi membawa Yuzuha sedikit menjauh. Mitsuya menatap Taiju. Mitsuya berkata, "Sekarang aku akan melawanmu." Taiju bertanya, "Kau serius? Bagaimana dengan perjanjiannya? Jangan bilang kau orang yang melanggar janjinya sendiri." Mitsuya berkata, "Akan kukatakan kepadamu sesuatu yang jelas lebih penting dari itu. Jangan memukul adik perempuanmu sendiri. Tidak peduli seberapa buruk sikapnya, maafkan dia dengan senyuman. Itulah yang dimaksud dengan menjadi kakak laki-laki." Skin berpindah memperlihatkan Maiki. Maiki berkata kepada Draken, "Apa barusan kau mendengar suara hati Mitsuya?" Draken menjawab, "Tidak ada orang yang cukup bodoh selain kau yang berkendara di cuaca yang dingin. Apa kau mendengar sesuatu?" Maiki menjawab, "Sepertinya iya. Ayo pulang." Skin kembali ke gereja tempat pertarungan tadi. Mitsuya berlari ke arah Taiju. Taiju bersiap menghadapi Mitsuya. Terlihat mereka saling pukul. Takemichi berkata, "Luar biasa Mitsuya, dia mengimbangi monster itu pukulan demi pukulan." Takemichi berkata dalam hati, "Kenapa Mitsuya bisa ada di sini?" Lalu seseorang memanggil Takemichi.
Orang itu adalah Chifuyu. Takemichi berkata kepada Chifuyu, "Apa kau baik-baik saja?" Chifuyu berkata, "Kisaki dan Hanma berbalik melawanku dan mengikatku. Lalu Mitsuya menyelamatkanku." Takemichi bertanya, "Tapi kenapa Mitsuya ada di sini?" Chifuyu menjawab, "Aku meneleponnya. Jadi Kisaki tidak bisa mengakali kita." Takemichi berkata, "Kau bodoh, kau merusak perjanjian damainya." Chifuyu berkata, "Kita tidak punya urusan dengan perjanjian damai. Tujuan kita adalah menjauhkan Black Dragon dari Toman. Mitsuya lah yang membuat perjanjian damai. Semuanya pasti akan mengerti kenapa dia mengingkari janjinya sendiri." Mitsuya terlihat duduk. Hakai, Takemichi, dan Chifuyu terkejut melihatnya. Taiju bertanya, "Kenapa Mitsuya?" "Aku baru memakai 70% kekuatanku." Mitsuya menjawab, "Jangan bicara seakan kau sedang unggul." Sambil tersenyum, Mitsuya berkata, "Tali sepatuku longgar, cuma itu." Hakai berkata kepada Mitsuya, "Jangan teruskan Mitsuya, kau tidak bisa menang. Kau tidak bisa mengalahkannya." Tapi Mitsuya menyerangnya. Hakai bertanya, "Ada apa denganmu Mitsuya?" "Kupikir kau pintar. Kau tidak bertarung dalam pertarungan yang sia-sia seperti ini. Dia lebih besar dan dia lebih tua darimu. Kau tidak punya apapun yang membantumu untuk menang." Chifuyu berkata kepada Hakai, "Diamlah sebentar, tidakkah kau mengerti? Dia itu keras kepala. Karena kau melihatnya, Mitsuya adalah orang yang pintar. Dia bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Dia mempertaruhkan nyawanya karena dia tahu apa yang dia lakukan. Demi dirimu." Takemichi dan Chifuyu berkata, "Mitsuya tidak akan kalah." Taiju berkata, "Tangguh juga kau Mitsuya, aku mulai lelah. Saatnya kita selesaikan ini." "Benar kan Inui?" Mitsuya bingung dengan perkataan Taiju. Ternyata Inui ada di belakang Mitsuya. Takemichi terkejut melihatnya. Hakai berteriak memanggil Mitsuya. Terlihat Inui memukul Mitsuya dengan menggunakan alat. Takemichi dan Hakai sangat kaget. Hakai menghampiri Mitsuya yang jatuh terkapar. Koko datang dan berkata kepada Takemichi, "Apakah infoku membantu? Pantaskah itu seharga 100.000? Hakai memanggil-manggil Mitsuya. Dia mencoba membangunkannya. Tapi Mitsuya sepertinya pingsan. Hakai bertanya, "Sekarang bagaimana Takemichi?" Inui berkata, "Tentu saja dia mati. Aku memukulnya sekeras yang kubisa." Sambil tertawa, Taiju berkata, "Kau memang yang terbaik, Inui. Sekarang, ayo hajar mereka sampai mati." Takemichi dan Chifuyu berkata, "Apa yang baru saja kau lakukan?" Taiju, Koko, dan Inui menertawakan mereka. Hakai berkata, "Apa yang harus kita lakukan, Takemichi? Mitsuya tidak bergerak." Takemichi dan Chifuyu sangat kesal dan menghampiri Black Dragon. Lalu Takemichi berkata, "Black Dragon, kalian akan membayarnya." Ketika Takemichi ingin menyerang Taiju, Mitsuya berkata, "Teman-teman, tunggu. Aku baik-baik saja." Lalu Chifuyu dan Takemichi berhenti. Mitsuya berkata, "Jadi tenanglah." Hakai berkata kepada Mitsuya, "Jangan memaksakan dirimu." Mitsuya berkata kepada Takemichi dan Chifuyu, "Tenang dan dengarkan baik-baik. Situasinya tampak tidak ada harapan. Taiju benar-benar buas, dan dua orang lainnya mungkin sangat kuat. Dibandingkan dengan mereka, Chifuyu kau sudah babak belur. Dan jujur saja aku tidak bisa bergerak. Takemichi, kau satu-satunya di antara kami yang masih dalam kondisi siap tempur. Tapi jika kita kalah di sini, hal yang lebih buruk akan terjadi kepada Yusuha. Ia mungkin akan dibunuh." Takemichi berkata, "Jangan khawatir, Maiki dan yang lainnya pasti akan datang membantu. Jadi kita hanya perlu bertahan sampai mereka datang. Ketika mereka di sini, semuanya akan berhasil." Mitsuya bertanya kepada Takemichi, "Apa kau menelpon Maiki?" Takemichi bingung dan malah kembali bertanya kepada Mitsuya, "Apa kau tidak menelpon Maiki?" Mitsuya berkata, "Aku datang ke sini sendirian untuk membantu Hakai, dengan alasan pribadi tanpa ada hubungannya dengan Toman. Kita bertiga harus melindungi Yusuha." Takemichi berkata dalam hati, "Matilah kami." Takemichi terlihat sangat putus asa. Dia berkata dalam hati, "Sudah berakhir, tidak mungkin kami bisa menang." Ketika Mitsuya muncul, aku mendapat sedikit harapan. Kupikir Toman datang untuk menyelamatkan kami.
Itulah mengapa aku percaya aku bisa bertahan. Lalu Chifuyu berkata kepada Takemichi, "Bangunlah Takemichi, aku juga agak kecewa. Tapi dengan situasi sekarang ini, kita tidak punya pilihan selain mengatasinya sendiri." Takemichi berkata, "Tidak mungkin kita bisa mengatasi ini. Hanya aku yang masih bisa bertarung. Apa kau mengatakan kalau aku harus melawan mereka bertiga sendirian? Itu tidak mungkin." Lalu Mitsuya berkata kepada Takemichi, "Aku tidak mencoba membebani ini semua di pundakmu. Jika kau dan Chifuyu bisa menahan dua orang lainnya, maka aku akan menghadapi Taiju." Chifuyu berkata, "Kau sudah tidak kuat bertarung, Mitsuya." Mitsuya berkata, "Iya, aku memang tidak punya kesempatan. Maukah kau membantuku, Hakai? Kau anggota Black Dragon sekarang. Kau tidak harus membantu kami bertarung. Hakai, bantulah aku, agar aku bisa menyelamatkan Yuzuha." Hakai terlihat ragu. Mitsuya berkata, "Aku tahu Taiju sangat mengerikan, dan aku tahu kau tidak bisa melawannya. Tapi kau sudah berhasil melindungi Yuzuha sampai saat ini. Jangan khawatir, aku tahu kau punya yang dibutuhkan untuk mengalahkan Taiju. Kau mau kan, Hakai?" Takemichi berteriak dan bangkit. Takemichi berkata, "Maaf karena terlalu banyak mengeluh, aku sungguh menyedihkan." Mitsuya berkata, "Aku tidak menyalahkanmu, tidak di situasi yang seperti ini." Chifuyu berkata, "Ayo lakukan, Takemichi." Takemichi menjawab, "Iya, berhati-hatilah Chifuyu, kau sudah cukup babak belur." Chifuyu berkata, "Aku melawan Inui, dan kau yang melawan Koko. Koko adalah orang yang menjual informasi tentang Taiju. Jika Taiju terdesak, dia mungkin tipe orang yang akan mundur. Kita hanya perlu bertahan sampai Mitsuya dan Hakai mengalahkan Taiju. Bisakah kau melakukannya?" Lalu mereka berdua menyerang Black Dragon. Mitsuya dan Hakai pun bersiap. Mitsuya berkata, "Sudah lama sejak terakhir kali kita bekerja sama, Hakai." Hakai terlihat ragu dan ketakutan. Taiju berkata, "Jangan bilang kau benar-benar mencoba melawanku." Hakai terlihat sangat tegang, tapi Mitsuya mencoba menenangkannya. Mitsuya berkata kepada Hakai, "Kita pasti bisa. Kau lebih kuat dari Taiju." Terlihat Chifuyu sedang kesulitan melawan Inui, dan Takemichi juga kesulitan melawan Koko. Takemichi berkata dalam hati, menahannya adalah hal terbaik yang bisa dilakukan. Chifuyu sudah dihajar sebelumnya. Takemichi berkata kepada Mitsuya dan Hakai, "Aku tidak bisa lebih lama lagi menahannya, tolong cepatlah." Mitsuya berkata, "Jangan khawatir, Hakai. Aku tahu kau bisa menang melawan Taiju. Percayalah pada dirimu sendiri." Mitsuya berlari ke arah Taiju dan berkata, "Ayo lakukan, Hakai." Taiju tertawa melihatnya. Ternyata Hakai tidak bergerak menyerang Taiju. Hakai meminta maaf kepada Mitsuya. Taiju bertanya kepada Mitsuya, "Apa yang kau harapkan dari Hakai?" Lalu Taiju langsung memukul Mitsuya. Takemichi dan Chifuyu panik melihatnya. Karena Chifuyu lengah, Chifuyu pun dikalahkan oleh Inui. Inui berkata kepada Chifuyu, "Aku ingin bertarung denganmu ketika kau dalam kondisi yang lebih baik." Akhirnya Chifuyu, Mitsuya, dan Takemichi mereka pun kalah. Hakai mengambil pisau dan ingin menusuk Taiju. Hakai berkata dalam hati, "Aku pasti bisa melakukannya." Lalu Hakai berlari ke arah Taiju. Tiba-tiba, Takemichi muncul dan menghalangi Hakai dengan membenturkan kepalanya. Hakai menyuruh Takemichi untuk minggir. Namun Takemichi menahan pisau yang dipegang Hakai. Takemichi berkata, "Tidakkah kau faham, Hakai? Jika kau melakukan ini, kau akan menjadi bajingan yang tidak termaafkan. Kau tahu ini salah, bukan begini caranya melawan balik. Akan kutunjukkan kepadamu bagaimana melawan balik." Taiju heran dengan Takemichi. Taiju berkata kepada Takemichi, "Kau masih belum paham, bocah." Takemichi lalu mengingat perkataan Hina yang berkata, "Kau tahu kau kalah, dan kau tetap datang untuk menyelamatkanku." Kemudian Takemichi menjawab pertanyaan Taiju, "Aku masih belum paham. Itu satu-satunya hal positif yang kumiliki." Takemichi mulai menyerang Taiju. Takemichi malah dipukul oleh Taiju, tapi Takemichi bangkit dan tidak menyerah. Taiju terus memukuli Takemichi. Taiju berkata, "Berapa kali aku harus memukulmu sampai kau puas?" Takemichi menjawab, "Aku tidak akan kalah." Hakai yang melihatnya berkata, "Kenapa kau tidak mau menyerah? Kau terlalu lemah untuk ini."
sudah cukup, tolong hentikan. Chifuyu berkata, sudah cukup Takemichi, kau melakukan yang terbaik. Kita kalah. Takemichi menggenggam kalung yang diberikan oleh Hina. Dia berkata dalam hati, Hina, berikan aku keberanianmu. Dengan saudara seperti dia di sekitarnya, Hakai tidak akan bisa membela dirinya sendiri selama Black Dragon ada. Taiju, aku akan mengalahkanmu dan mengambil alih Black Dragon. Semua orang terkejut mendengar perkataan Takemichi. Takemichi berkata, jika aku menang, Black Dragon akan menjadi milikku. Tapi Takemichi malah dihajar oleh Taiju. Takemichi berkata, aku belum selesai, dan berlari menghampiri Taiju lagi. Hakai yang melihatnya berkata, hentikan Takemichi, kau tidak bisa merubah apapun. Takemichi berteriak sangat keras, lalu berkata dalam hati, aku tidak punya apa-apa, tidak punya teman untuk berbagi, tidak punya seorang pun untuk dicintai, aku sendirian. Takemichi terpental sampai di dekat Hakai. Takemichi bangkit lagi dan berkata kepada Hakai, kau salah, kaulah yang tidak mau berubah. Lalu Takemichi berkata dalam hati, aku akan merubah masa depan. Pertama kalinya aku bersumpah untuk melakukan itu ketika aku mati. Di tangga gang kotor, aku merasa seperti aku harus memikul beban ini sendirian. Aku merasa sangat gelisah, takut, dan tak berdaya. Tapi sedikit demi sedikit teman sekolahku mulai percaya kepadaku. Sedikit demi sedikit Maiki mulai percaya kepadaku. Mereka semua menerimaku. Dan Chifuyu juga mempercayaiku sebagai kapten divisi pertama. Jika aku hanya berdiri di sini, masa depan mungkin masih tidak berubah. Chifuyu yang melihat Takemichi berkata, sudah cukup Takemichi, kau akan mati. Takemichi berkata dalam hati, tapi masih ada peluang meskipun itu sangat kecil. Akhirnya Takemichi berhasil memukul Taiju, tapi dia juga terkena pukulan Taiju. Chifuyu dan Hakai sangat panik melihatnya. Takemichi terpental. Taiju berkata, sedikit pun tidak sakit. Namun tiba-tiba Taiju terjatuh. Takemichi mulai bangkit lagi. Takemichi berkata kepada Hakai, meskipun itu peluang paling kecil, aku bisa merubah masa depan. Hakai meminta Takemichi untuk berhenti. Takemichi berkata, berjuang tidak menyakitkan. Yang menyakitkan lebih dari apapun adalah kesendirian. Hakai terdiam mendengar perkataan Takemichi. Takemichi berkata, kau boleh berbicara hal apapun kepadaku, Hakai. Kita teman, bukan? Hakai sangat terharu mendengar perkataan Takemichi. Hakai menangis dan berkata, Takemichi, kumohon tolong aku. Takemichi berkata, serahkan padaku, Hakai.